Raja Empu Sindok pun sangat berterima kasih kepada warga desa Gewek atas pertolongan yang mereka berikan. Sebagai wujud terima kasih, Empu Sindok pun memberi hadiah berupa tetenger tugu batu bertulis yang berisi penetapan desa Gewek sebagai desa Sima. Desa Sima adalah desa yang diistimewakan karena dibebaskan dari pajak. Prasasti Tengaran berada di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Karena terletak di Desa Tengaran, prasasti ini disebut Prasasti Tengaran. Selain itu, prasasti ini disebut juga Prasasti Gewek, karena dulunya Gewek merupakan nama kuno Desa Tengaran. Keberadaan Prasasti Tengaran masih asli, artinya tetap di lokasi aslinya yang berada di tengah sawah dan dibatasi tembok pelindung yang dilengkapi pepohonan. Dulunya lokasi ini adalah hutan belantara, karena perkembangan zaman akhirnya berubah menjadi sawah. Untuk memasuki kompleks Prasasti Tengaran, kita harus menyusuri pematang sawah. Selama menyusuri pematang sawah yang diterpa cahaya mentari senja, tampak dari kejauhan lukisan alam Gunung Penanggungan dan juga puncak Anjasmara yang mempesona. Komplek Prasasti Tengaran tak jauh dari makam desa dan cukup dekat dengan bangunan rumah kecil makam Mbah Suro sang sesepuh desa. Selain itu, lokasi prasasti ini juga tak jauh dari jembatan penghubung jalan desa yang dilintasi jalan tol di bawahnya. Saat berada di lokasi, kita bisa melihat kendaraan berlalu lalang melintas di jalan tol antara Mojokerto dan juga Jombang. Prasasti ini dibuat sebagai bentuk terima kasih sang raja pada warga setempat karena masyarakatnya sudah berjasa pada negara. Ada sebuah kisah yang menyatakan jasa warga dalam proses pencarian putrinya yang hilang. Sehingga atas rasa syukur itu, Desa Tengaran yang dulunya bernama Desa Gewek dinobatkan sebagai Desa Sima yang memiliki keistimewaan bebas dari pajak. Prasasti Tengaran terbuat dari batu andesit dan sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Prasasti yang dijadikan tetenger desa ini merupakan peninggalan Kerajaan Medang periode Jawa Timur pada era Raja Empu Sindok. Ceritanya, sang raja beserta permaisuri dan anaknya melintas ke desa ini untuk menuju Gunung Bujangan. Beberapa kisah menyatakan putri sang raja menghilang.
ada kisah lain yang menyatakan sang putri konon sedang bertapa di Gunung Pujangan, sehingga Empu Sindok ingin berkunjung menengok anaknya. Kuat dugaan, putri yang dimaksud adalah Sri Isana Tunggawijaya yang kemudian menggantikan ayahandanya. Gunung Pujangan sendiri berlokasi jauh di seberang Sungai Brantas. Sungai Brantas ini begitu lebar dan alirannya begitu deras. Karena sang Prabu kesulitan menyeberang, kemudian Empu Sindok meminta pertolongan pada masyarakat setempat. Warga desa pun bahu-membahu membuat perahu untuk sang raja beserta keluarganya sehingga bisa menyeberang sungai dan sampai di utara Kali Brantas. Raja Empu Sindok pun sangat berterima kasih kepada warga desa Gewek atas pertolongan yang mereka berikan. Sebagai wujud terima kasih, Empu Sindok pun memberi hadiah berupa tetenger tugu batu bertulis yang berisi penetapan desa Gewek sebagai desa Sima. Desa Sima adalah desa yang diistimewakan karena dibebaskan dari pajak. Penetapan desa Gewek sebagai daerah istimewa Sima dilakukan pada tanggal 6 Paru Peteng, bulan Srawana tahun 857 Saka, yang bila dikonversi ke dalam kalender Masehi diperkirakan jatuh pada tanggal 14 Agustus 935 Masehi. Prasasti Tengaran tampaknya hanya sebagian kecil dari permulaan dari inskripsi keluaran Empu Sindok. Terlihat dari tahun dikeluarkannya yaitu kala 857 Saka. Sang raja memberi nama tugu tersebut dengan nama Tengoro, yang merupakan singkat dari kata tengah dan oro-oro. Tengoro artinya jauh dari pusat kerajaan atau jauh dari keramaian. Memang, penamaan ini benar adanya karena letak desa Gewek cukup jauh dari pusat ibu kota Kerajaan Medang, yang diperkirakan berada di Tembelang dan Watugaluh, Diwek. Tugu batu bertulis tersebut oleh warga kemudian diberi gorit yang merupakan kependekan dari Tugu Digarit-garit. Tugu Digarit-garit sendiri berarti tugu yang terdapat guratan-guratan tertulis di permukaannya. Tugu batu berukuran tinggi 124 cm dan lebar 78 cm ini bertuliskan aksara Jawa kuno di kedua sisinya. Bentuk inskripsi ini berupa tugu batu dengan blok berbentuk kurawal. Bagian depan dan belakang melengkung sehingga permukaannya tampak cembung. Permukaan inskripsi dari desa Tengaran ini agak kasar. Tampaknya tidak terlalu dihaluskan dalam pembuatannya. Tulisan di permukaannya pun tidak dipahat dalam ketebalan yang sama di berbagai sisinya. Saat dicatat dalam brandes, kondisi bagian bawah tulisan sudah hilang sepenuhnya, sedangkan bagian atasnya sudah lapuk. Sisi pertama tertulis dalam 7 baris dan sisi kedua tertulis 16 baris yang dalam bahasa Jawa kuno menyatakan bahwa selama Empu Sindok masih berkuasa, maka desa Gewek bebas dari upeti. Selain itu juga dituliskan bahwa Empu Sindok memimpin kerajaan dibantu permaisurinya, Diah Kabi, yang turut serta bersama sang raja menyeberangi Sungai Brantas. Dari prasasti Tengaran ini, beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa kerajaan Medang Kamulan dalam pimpinan Empu Sindok sangat mengakui peranan wanita dalam menjalankan pemerintahannya. Terbukti dituliskan dalam prasasti bahwa Empu Sindok memimpin kerajaan dibantu permaisurinya yang disebutkan bernama Pukabi. Bisa dipastikan, Pukabi juga bukan orang biasa sehingga mumpuni untuk memimpin negara dan ikut menjalankan pemerintahan.
Karena berupa tugu batu, sehingga sering dijadikan masyarakat sebagai tengaran atau penanda sesuatu. Prasasti tengaran kadang juga dijadikan acuan penanda lokasi, sekaligus semacam gapura. Menurut cerita penduduk setempat, dulu sebelum bertempur pasukan juga sering berkumpul dahulu di sini. Jadi, semacam titik kumpul untuk bersiap-siap. Ketika itu masyarakat tidak banyak yang bisa membaca tulisan, maka mereka hanya menyebutnya sebagai Tugu Tengaran atau Tugu Penanda. Tugu Tengaran menjadi tetengger kebanggaan warga desa Gewe kala itu, karena merupakan hadiah dari sang raja. Desa Gewe pun terkenal karena jasanya pada sang raja, sehingga akhirnya ikon desa berupa Tugu Tengaran ini lebih terkenal dari nama desanya. Akhirnya untuk lebih mudah dikenali, desa Gewe pun lebih sering dan dikenal sebagai desa Tengaran. Karena logat atau pengaruh bahasa Indonesia, akhirnya nama desa ini kemudian menjadi Desa Tengaran. Desa Tengaran terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Tengaran dan juga Dusun Surobayan. Hingga kini, Desa Gewe merupakan bagian dari Desa Tengaran.